Ya, baik. Terima kasih sekali, Mbak Anissa. Nah, selamat pagi, Bu Herni dan Bu Wiwi. Nah, sekarang memang sesinya Sri Kandi-Sri Kandi Indonesia ini. Selamat pagi, Mbak Erni, apa kabar? Selamat pagi, Bu Wiwi, Pak Baik-baik, Elton, dan Mbak Nisa. sehat. Semoga Selamat semuanya pagi selalu dalam semuanya. keadaan yang sehat, walafiat, sehat. Karena sekarang apa ya, doa yang paling utama adalah doa diberikan kesehatan. Ya, dari dulu kita baru sadar bahwa sehat, kesehatan itu sangat utama sekarang. Baik, untuk paparan yang pertama kali ini akan disampaikan pertama oleh Ibu Herni ya, Ibu Herni. Ibu Herni Dian adalah Human Resource Director dari Matahari Department Store. Nah, kalau anak 90-an pasti masih ingat jinglenya. Ya, apa dengan kehangatan dan kasih sayang matahari gitu kan, itu adalah jingle yang saya selalu ingat itu karena saya anak 90-an. Kalau di TV kan jinglenya yang itu di Matahari Department Store. Nah, tapi sebelum Bu Herni memaparkan materinya, akan saya bacakan CV beliau. Beliau menamatkan S1 dan S1-nya pada Universitas Parahyangan, kemudian program studi Economic Accounting, kemudian untuk gelar masternya dari Universitas Indonesia, Master of Administration Science, kemudian memiliki pengalaman yang sangat lama, sudah 25 tahun pada industri retail and FMCG industry, pernah di Coca-Cola Amatil Indonesia, Trans Retail Group, Carrefour, Guardian, and the Body Shop. Kemudian area beliau ada di Business Strategic, Human Resource, dan Corporate Affairs. Ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kaya pengalaman beliau. Nah, sangat beruntung kita kali ini akan mendapatkan insight dari Bu Herni. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan Bu Herni untuk paparan mungkin sekitar 20 sampai 25 menit ya Bu ya. Baik, Bapak. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja mungkin ya, biar saya kebawa muda begitu ya Pak Elton. Iya Bu, kan selalu berjiwa muda Bu, kelihatan. Terima kasih buat kesempatannya pada pagi hari ini, dan juga senang sekali bisa berada dalam satu keluarga besar KD Gama untuk acara Innovation Festival. Congratulations untuk KD Gama untuk melakukan Innovation Festival ini. Mungkin pertama-tama kita lihat dulu mengenai matahari ya. Tadi kalau Pak Elton sudah menyampaikan matahari yang diingat tagline-nya seperti itu. Saya ini termasuk orang baru nih Pak, bergabung dengan matahari. Sebenarnya saya bergabung dengan matahari 1 tahun yang lalu, tepatnya memang di bulan Januari 2020. Pada saat mungkin orang berpikir, wah retail lagi nggak seksi sebenarnya gitu ya, retail lagi tidak terlalu menarik karena mungkin banyak perubahan, lalu juga ada COVID begitu. Namun saya committed untuk bergabung dengan Matahari. Mungkin nanti saya lebih banyak bercerita mengenai bagaimana yang kita lakukan selama ini di Matahari dalam 1 tahun perjalanan saya. Mungkin seperti itu, Pak Elton dan teman-teman sekalian. Oke, baik. Mungkin bisa di slideshow. Mungkin yang pertama dulu boleh Mbak Nisa di slide yang halaman yang pertama, yang kedua maksud saya di perjalanannya. Oke, yang ini kita bisa slideshow, boleh? Oke. Baik, jadi kalau kita lihat Matahari sendiri sudah sejak tahun 1958 berdiri pertama kali, dan sekarang banyak sekali perjalanannya Matahari. Saya mungkin tidak menceritakan satu persatu, tapi kita sebagai organisasi yang sudah cukup ya sebagai perusahaan yang heritage sudah cukup lama begitu ya, dan sekarang kita mau moving forward. Bahkan dengan bagaimana sih sebenarnya moving forward yang diharapkan oleh manajemen Matahari saat ini. Kalau tadi saya disebutkan sebagai HR Director untuk Matahari Dev Store, sebenarnya boleh dibilang kurang lebih pekerjaannya memang sama begitu ya. Namun memang saya di-assign-nya sebagai People and Culture untuk Matahari Dev Store.
Saya mungkin cerita sedikit kenapa sih Matahari berubah namanya menjadi mungkin HR begitu ya, supaya ada background sedikit dan dirubah menjadi People and Culture. Untuk mengenai People and Culture ini sendiri, karena kami meyakini dan percaya sekali bahwa sebenarnya organisasi kami akan berfokus dan berbasis kepada people. Dan pastinya di mana kalau berfokus dan berbasis pada people centric, itu berarti kita akan mengembrace keberagaman. Bagaimana setiap orang itu dihargai dengan uniqueness-nya, bagaimana kita juga ada inclusion di tempat kita, kemudian juga kita melihat bahwa tim kita itu bukan lagi yang sama gennya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa merangkul semuanya, teman-teman kita menjadi satu kesatuan di dalam organisasi, itu tentunya perlu ada suatu glue. Nah, glue-nya itu adalah culture, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kenapa kita menyebutnya glue-nya itu adalah culture? Kalau kita mempunyai kesamaan di atas keberagaman tersebut, itu akan lebih memudahkan kita untuk Halo, sorry, maaf, mungkin ada yang bisa di-mute. Oke. Kemudian bagaimana kita dalam keberagaman tersebut kita mempunyai kesamaan. Kalau kita bicara mengenai culture, mungkin malah di Google sendiri itu juga tidak menggaungkan culture untuk di dalamnya, tapi mereka pada saat melakukan rekrutmen, mereka itu sudah mempunyai cara-cara untuk melakukan screening yang di mana culture-nya harus sama. Sehingga pada saat nanti orang tersebut bergabung dengan organisasi Google itu sendiri, itu sudah pasti sama. Bahkan mereka melakukan interview itu panel dengan beberapa dengan beberapa tim member, tidak hanya satu saja yang katakan misalnya yang sedang kosong di finance, hanya orang finance saja yang menginterview, tidak, tapi beberapa dari divisi-divisi yang lain yang mungkin tidak terkait untuk menyamakan culture-nya. Kita bisa lanjut ke berikutnya, Mbak. Oke, ini hanya sekilas mengenai saya. Saya memang dulunya lulusannya dari ekonomi begitu, lalu kemudian bergabung dengan beberapa perusahaan retail dan juga FMCG. Dan memang awalnya saya tidak di HR, tapi memang di strategik, di bisnis, dan di operation. Begitu teman-teman sekalian. Kita lanjut aja nih, tadi sudah dibacakan juga. Lalu kemudian, nah ini adalah strategi dari Matahari itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, di mana kita sekarang ingin melakukan suatu perubahan, dan yang pasti bagaimana sih kita mau mendelight customer kita. Nah, kalau kita mau mendelight customer kita dengan sesuatu yang aspirational, kemudian juga looks good dan feel good, begitu ya, itu kan pasti mesti mulai dari karyawan kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa menerjemahkan strategi ini kalau kita tidak membuat karyawan kita pun juga merasa looks good dan feel good, begitu. Kita lanjut saja, Mbak. Silahkan. Nah, namun ternyata dari strategi yang sudah kita susun, kita ini ada disruption yang besar-besaran. Apa sih sebenarnya disruption itu? Itu kan adalah suatu perubahan yang besar-besaran yang merubah sistem dan tatanan. Kalau lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bilangnya itu dicabut dari akarnya. Jadi udah nggak jejak lagi, udah berubah, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan disrupsi yang luar biasa. Tadinya hanya disrupsi itu mungkin kita lebih cenderung mengenai sistem, tatanan, teknologi. Tapi ternyata COVID juga merubah semuanya, membuat banyak perubahan yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Begitu. Nah, dengan disruption ini yang bisa membuat kita ada dalam satu arah yang sama di dalam organisasi, tentunya kita perlu untuk membangun budaya itu sendiri. Nah, budaya itu sebenarnya seperti apa sih? Yang kami yakini bentuk budaya itu seperti apa? Bisa dilanjutkan?
Oke, membangun budaya. Ini kenapa gambarnya seperti taman begini ya, teman-teman semua. Sebenarnya membangun budaya itu kalau dari kami melihatnya bahwa membangun budaya itu seperti balik lagi boleh nggak apa-apa di sini aja. Membangun budaya itu seperti membangun atau menurture, membuat taman. Gampangnya seperti itu, teman-teman semua. Taman itu kalau dalam bayangan kita indah. Tanamannya bisa tumbuh segar, kemudian juga ada burung, ada kupu-kupu, semuanya indah begitu ya. Tapi pada saat kita berproses membuat taman itu sendiri, kalau tidak cukup air, kemudian tidak pernah dipupuk, tidak pernah dirawat, itu nggak akan jadi tuh teman-teman semua. Budaya itu nggak akan jadi. Jadi budaya itu is a long journey, berproses. Tidak bisa satu kali kemudian langsung ada perubahan, nggak bisa. Sama persis seperti taman. Kita semua mungkin waktu zaman awal-awal COVID juga mulai kan belajar mempunyai kebun, berkebun begitu ya. Itu kita baru tuh ngalamin. Oh ternyata kita memang kalau merawat tumbuhan itu benar-benar harus dengan hati-hati begitu. Nah, kenapa kita membangun budaya di sini tertulis 3 hal begitu ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya selalu meyakini dari dalam bekerja itu rumusannya simple, itu 3H. Jadi pertama melihatnya adalah head. Head itu is a brain, vision, kita mau ke arah mana. Tentuin dulu mau ke arah mana begitu. Tapi vision itu menjadi hanya ingin mencapai suatu tujuan tanpa good intention juga tidak akan tercapai. Dan kita harus lihat di hati kita, heart. H yang kedua adalah heart. Bagaimana kita akan melakukan vision tersebut dengan hati kita, begitu. Lalu kemudian yang terakhir, H yang ketiga itu adalah hand. Jadi kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, kemudian with a good intention, tapi nggak ada eksekusi, nggak akan tercapai. Sesimpel itu sih sebenarnya bagaimana kita membangun budaya. Teorinya mungkin panjang, tapi kalau dianalogikan sesimpel itu. Mengerjakannya yang sulitnya minta ampun. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya ini lebih kepada bagaimana sih kita membangun corporate culture. Lebih ke teori lah ya, begitu. Kalau tadi pragmatic saja. Saya di sini mungkin nggak akan terlalu banyak share mengenai all the things yang terkait dengan teori, karena teman-teman sendiri dan juga bahkan mungkin tadi paparan yang sebelumnya, mungkin sudah ada beberapa insight-insight. Tapi bagaimana saya bisa share mengenai mungkin pengalaman, lalu nilai-nilai yang bisa kita lakukan di dalam perusahaan, di dalam era yang disrupsi ini, dan juga apa yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Jadi untuk teorinya ini saya share, tapi mungkin saya tidak akan bicara panjang lebar di bagian ini, teman-teman semua. Lalu kemudian dari sini kita sudah menelurkan nih si corporate culture itu. Sudah keluar corporate culture-nya, dan ini adalah values yang sudah kita tentukan. Tadi dengan long proses seperti itu, kita sudah menentukan culture kita akan seperti apa. Kemudian values kita seperti apa. Sesimpel bahwa kita menyampaikannya adalah namanya HCCIG. Jadi kita mulai dengan humble, kolaboratif, kompetitif, inovatif, dan giving back. Kita menerjemahkan masing-masing, humble itu seperti apa, kemudian kolaboratif itu seperti apa, kompetitif itu seperti apa, dan inovasi yang kita expect itu seperti apa, termasuk juga giving back, begitu. Karena terkait dengan hal ini, kita mau melihat bahwa tadi kembali lagi, culture itu adalah glue. Balik lagi, sorry. Saya belum masuk ke slide berikutnya. Culture itu adalah glue. Nah, dengan itu adalah glue dan language of the organization atau bahasa di dalam organisasi kami. Jadi semua perilaku dari karyawan kita, kita ingin sekali mempunyai, semuanya karyawan kita mempunyai pengejawantahan dari HCCIG ini sendiri. Bahkan CEO kami, kalau misalnya kita sudah mulai ada tim kita yang looks arogan atau kemudian tidak kolaboratif, itu kita akan selalu langsung melakukan peneguran. Karena tanpa kita melakukan langkah nyata, tim kita akan merasa bahwa ini sebenarnya hanya jargon.
ini sebenarnya hanya sesuatu yang top down, tapi tidak bisa dieksekusi di bawah begitu. Jadi yang kita benar-benar gaungkan adalah bagaimana HCCIG ini benar-benar terinternalisasi dan juga bisa diketahui perilaku apa yang di-expect oleh semua karyawan Matahari. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di corporate culture ini kita untuk menerapkannya, kita fokus pada 4 pilar, teman-teman semua. Yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Karena tanpa kita mulai dari diri kita sendiri, itu tidak akan mungkin terjadi. Culture itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi mulainya dari diri kita sendiri, lalu kita benahi infrastruktur kita, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana memperbaiki teknologinya. Dan yang terakhir ini adalah bagian dari yang bagaimana kita juga menggaungkannya ke eksternal, supaya di luar sana juga mengetahui apa sih perubahan yang terjadi di Matahari. Jadi sekali lagi yang pertama kita lakukan adalah perbaikan internal communication kita, lalu infrastrukturnya, termasuk teknologi, dan kemudian bagaimana kita mengkomunikasikannya keluar secara lebih luas lagi sehingga lebih banyak orang yang mengetahui mengenai apa yang terjadi dalam perubahan Matahari. Tadi saya bicara mengenai internal communication. Satu contoh yang paling simpel teman-teman semua, ini slide yang berikutnya begitu ya, dari komunikasi kita, mungkin bisa dilanjut Mbak. Dari komunikasi kita yang dulu mungkin kita bilangnya rekan-rekan yang terhormat. Nah, kalau sekarang ada perubahan, bisa lanjut Mbak. Yang perubahan yang selanjutnya kita sebutnya itu feel good people. Yang sekarang malah hello feel good people begitu. Kenapa? Karena kita ingin semua karyawan kita itu pada saat melayani customer itu juga feel good. Karena juga tadi kan di misinya kita sendiri adalah bagaimana looks good and feel good. So then itu sebagai sesuatu yang bisa membuat secara tidak langsung subconscious kita masuk bahwa we are a feel good people. Jadi bahasanya pun juga perlu kita rubah begitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah yang kita lakukan juga, kita memberi support. Jadi tidak hanya merubah internal communication kita, tapi juga beri support ke karyawan kita. Contohnya adalah, silakan Mbak, dengan dilanjut. Nah, salah satunya adalah kita menyebutnya ngobrol seru Raisa. Ini apa sih sebenarnya ngobrol seru Raisa begitu? Sebenarnya sama sih seperti webinar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan webinar series begitu yang mengusung 3 pilar. Pilar yang pertama adalah parenting, karena habis partai yang lain saya. Yang pertama adalah mengenai parenting, kemudian yang kedua adalah financial, kemudian yang ketiga adalah health. Jadi 3 pilar ini yang kita usung. Ini adalah tujuannya adalah untuk memberikan employee assistant program begitu ya. Tapi kan kita berada dari Aceh sampai Papua begitu ya. Jadi ini sangat lebar sekali. Total workforce kita ada 30.000 teman-teman semua. Terus kemudian COVID lagi. Padahal dulu kita biasanya melakukan training itu selalu in class. Nah, bagaimana nih caranya supaya mereka juga tertarik? Nah, supaya mereka tertarik, kita membuatnya 3 pilar tadi. Mulai dari parenting, kemudian financial dan health gitu. Cuman ini yang poster parentingnya kita nggak masukin begitu. Nah, kenapa kita masuk ketiga ini, teman-teman semua? Karena we believe bahwa work and life never balance. Mungkin kalau yang lainnya bilang work and life balance. Tapi kalau kami meyakini, terutama saya meyakini bahwa work and life never balance. Work and life is integrated. Jadi satu sama lain saling mendukung yang lainnya. Nggak akan pernah bisa kalau ditimbang, itu mana yang lebih berat, itu nggak akan pernah bisa balance. So then bagaimana caranya supaya kita bisa membuat bahwa work and life kita integrated, saling support satu sama lain. Pada saat kita bekerja, kita juga live kan. Pada saat kita live juga kita mesti melakukan pekerjaan untuk bisa survive dan hidup. Jadi kita menyebutnya ada work and life integrated. Nah, kenapa kita sebutnya Raisa begitu ya? Kita pakai suatu nama yang mungkin familiar buat teman-teman semua begitu ya. Tapi di balik Raisa itu sendiri sebenarnya adalah rise and shine.
Kita mau teman-teman kita semuanya bangkit dari masalah COVID ini, kemudian dari masalah-masalah yang di dalam keluarganya, begitu ya. Jadi kita ingin rise and shine. Tapi kalau rise and shine susah kan ya nyebutnya, jadi kita bilangnya Raisa. Ngobrol seru Raisa. Ini ternyata teman-teman kita di toko tuh senang banget dan selalu nungguin acara ini. Kita melakukannya 2 minggu sekali, setiap hari Kamis, dan mereka bilang ini acara nobar kita. Karena pembicaranya kita panggil dari banyak pembicara-pembicara yang memang pakar-pakarnya dan ahlinya, walaupun itu hanya cuma 1,5 jam, 2 jam, nggak lama. Tapi ini sebagai suatu hiburan dan pelan-pelan itu kita melakukan internalisasi dari culture kita itu sendiri. Begitu. Mungkin selanjutnya kita juga memperkuat employee engagement kita. Silakan, Mbak. Kita melakukan online town hall meeting, yang mungkin beberapa perusahaan lainnya juga sudah melakukan, tapi kita rutin. Setiap 3 bulan sekali kita melakukan online town hall meeting, which is sebelumnya kita nggak pernah lakukan. Kemudian kalau waktu kita tadinya WFH, sempat WFH, supaya ada excitement, kita juga ada welcoming kit. Bahkan kita juga membuat suatu acara supaya mereka terhibur, mereka happy, dan mengurangi stres pastinya, begitu. Bahkan ini di HR kita sekarangnya udah tidak hanya bilang people and culture, tapi kita menyebut diri kita ini sebagai CEO, Chief Event Organizer. Karena dikit-dikit kita selalu bikin acara. Tapi itu yang membuat bonding, itu yang membuat kita menjadi engaged, dan kita bisa merasakan kita tetap menjadi satu, walaupun ada kesulitan atau kendala-kendala yang kita tidak harapkan sama sekali sebelum COVID ini, begitu. Lalu kita juga revamp onboarding kita. Tadinya onboarding kita mungkin hanya basic, tapi sekarang kita membuat onboarding kita menjadi lebih terstruktur, lebih mempunyai cara yang lebih mengena secara hati, begitu ya. Jadi untuk karyawan-karyawan baru yang bergabung dengan Matahari, kita membuat suatu terobosan terkait dengan onboarding plan kita. Yang pasti tujuannya adalah untuk memperkuat employee experience kita. Dan yang kita lakukan ini bukan hal yang mahal kok, yang mesti punya dana yang atau uang yang cukup besar. Enggak, kita bikin hal yang kecil-kecil, tapi kita lakukan dengan antusiasme dan juga dengan cara-cara yang kita bisa lakukan tanpa menggunakan dana finansial yang cukup besar, begitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yang kita lakukan perubahannya adalah relayout office kita. Dulu office kita kayak begini nih, cabin dan tertutup. Kemudian untuk yang direkturnya juga di dalam ruangan-ruangan, begitu ya. Ini kita revamp semua, kita rubah. Dan akhirnya sekarang kita rubahnya selanjutnya mungkin Mbak bisa. Nah ini adalah office kita yang baru, lebih terbuka, yang colorful, setiap lantai warnanya berbeda. Ini salah satu contoh lantai yang bisa saya sajikan ke teman-teman semua. Kemudian juga untuk di ruang meetingnya, kita juga semuanya open, karena kita mau rubah menjadi open door policy. Bisa dilanjutkan, Mbak? Nah ini jadi terbuka, yang terus kemudian kita punya satu namanya engagement room, jadi pantry kita rubah. Mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa perusahaan lain, lebih canggih kali ya perusahaan yang lain gitu. Tapi kita buat mungkin tidak usah terlalu sophisticated, tapi kita coba buat yang memang menarik dan colorful, dan juga membuat karyawan tuh benar-benar bisa relax pada saat mereka break lunch atau break time gitu ya. Jadi kind of breakout room begitu. Tapi di sini juga kita boleh, mereka mau diskusi, mereka mau ada meeting di situ, silahkan begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya teknologi. Ini yang penting sih kalau di era disruption seperti ini, teman-teman sekalian. Mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu yang berubah in term of teknologi. Salah satunya ini kita mempunyai platform learning management system. Kita sebutnya Milea. Emang supaya semuanya agak-agak ke milenial begitu ya. Milea itu singkatan Matahari Integrated Learning Application. Ya, tapi waktu launching itu kita bikin sesuatu yang luar biasa supaya mereka jadi penasaran, kepo lah ya kalau zaman sekarang, apa sih Milea begitu.
Tapi sebenarnya ini adalah waktu kita launching mengenai learning management system kita yang baru. Dan kemudian kalau tadi di vokasionalnya UGM punya library, kita juga sebenarnya mulai sedikit menggeser library kita. Mungkin bisa selanjutnya yang tadinya memang physical library, kita sekarang kita bekerja sama dengan satu perusahaan ada di handphone. Jadi termasuk juga kita memberikan facility untuk medical, semua ada di handphone. Jadi semuanya dalam genggang kita, dan kita juga memperbaiki korporasi kita, bagaimana kita mengkomunikasikannya keluar begitu. Nah, bisa dilanjutkan, yang kita komunikasikan kepada teman-teman kita di luar adalah kita juga melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah kita merevamp Instagram kita. Dulunya Instagram kita itu HRD Matahari begitu, dan itu lebih ke hardcore. Ini kita nggak hilangkan teman-teman semua, tapi kalau mau lihat silahkan IG kita yang dari awal sampai yang sekarang bisa dilihat perubahannya supaya kita juga sama-sama learning. Kita nggak delete tuh yang lama begitu, tapi yang lama itu lebih kepada iklan untuk rekrutmen. Tapi kalau sekarang kita rubah menjadi story of Matahari. Jadi teman-teman di sini boleh follow IG kita. Ini bukan IG yang komersial, tapi lebih seperti apa sih Life in Matahari, story about story mengenai Matahari, kehidupan di Matahari Dev Store. Di situ ada sharing mengenai leadership, leader-leader kita. Kemudian juga ada sharing mengenai tips-tips atau kiat-kiat, dan bahkan juga meme yang sekarang lagi naik daun gitu ya, it's my dream mas, begitu ya, mungkin teman-teman ada yang nonton juga, itu adalah dream kita bagaimana sih bergabung dengan Matahari. Jadi kita mengkombinasikan dan melihat di luar tuh apa sih yang lagi tren, dan kita mencoba menyesuaikannya teman-teman semua. Itu yang memang luar biasa perubahan yang dilakukan dari teman-teman kita yang memang in charge untuk sosial media, yang awalnya hanya iklan lowongan kerja, sekarang menjadi lebih beragam dan juga disesuaikan dengan kebutuhan market begitu. Dan yang terakhir mungkin bisa dilanjutkan. Itu adalah terkait dengan bagaimana kita memberikan support kepada karyawan kita selama COVID begitu, dan juga tidak hanya karyawan kita tapi juga kepada kita salurkan bersama-sama dengan Hypermart dan juga dengan Matahari. Tapi yang paling penting di sini kuncinya adalah kita memberikan ucapan secara langsung, dan ucapan itu tidak hanya dari saya tapi juga dari CEO kita. Nah, itu yang di-appreciate oleh karyawan kita. Dan yang selanjutnya adalah kita juga melibatkan. Jadi membangun culture itu harus melibatkan. Tidak bisa top down, bottom up gitu ya, tapi melibatkan. Bisa di-sharing selanjutnya, Mbak? Nah, melibatkan karyawan kita. Kita punya CSR, Bapak Ibu sekalian. CSR kita juga cukup kuat, cukup strong begitu. Tapi waktu terakhir kita memberikan donasi yang kita berikan itu adalah untuk membangun sekolah, memperbaiki air di Papua begitu ya. Itu cukup besar yang kita berikan dari perusahaan. Kemudian kita mendapatkan tanda terima kasih, token of appreciation atas bantuan yang kita berikan. Nah, tokennya itu berbentuknya itu jewelry, kalung begitu, dan ada bros, ada 5. Nah, kalau ada 5 seperti itu, token of appreciation buat apa? Nah, ini kita harus berpikir inovasi. Inovasinya salah satunya mau diapain nih? Yang 5 item sebagai yang kita terima, karena gini, kita nyumbang, kemudian kita dapat token of appreciation. Nah, ini mau diapain? Nah, itu yang kita lelang. Kita lelang dengan IG Live, melalui platformnya IG Live, kemudian kita libatkan karyawan, dan mereka tuh sangat engage sekali, sangat tertarik sekali. Bahkan kita lelang kita yang tadinya kita nggak yakin bahwa kita bisa mengumpulkan uang melalui cara lelang tersebut, dan mereka juga tertarik dengan jewelry tersebut, itu bisa terkumpul hampir 17 juta, lalu
match up dan di top up lagi oleh manajemen sehingga kita bisa berikan lagi 60 lebih dari 60 juta gitu ya. Jadi pertama kita mendonasikan dalam cukup besar gitu ya, hampir ratusan juta, lalu kemudian kita lakukan token of appreciation-nya itu dengan lelang dan melibatkan karyawan sehingga mereka juga merasa bahwa ini bukan strategi perusahaan tapi menjadi kesatuan dan juga menjadi PR bersama begitu ya, agenda bersama, sehingga mereka jadi akhirnya malah terlibat secara langsung. Inilah hal-hal kecil yang mungkin baru kita lakukan di Matahari Dev Store. Seperti tadi slide saya yang pertama, is just a beginning. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian dari saya. Mudah-mudahan tadi waktu saya cukup, karena tadi juga waktu disampaikan 25 menit saya juga bingung nih, ceritanya mesti agak ngebut, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Herni atas paparannya tentang Matahari. Walaupun sudah baru 1 tahun di Matahari, tetapi kelihatannya perubahan yang sudah dilakukan Bu Herni itu sudah sangat-sangat membangun Matahari ya. Kita jadi belajar bagaimana itu bagaimana mengelola people. Sekarang dari perubahan namanya aja dari people and culture ya Bu ya, bukan HR tapi people and culture, mengelola people dengan merekatkan dengan culture-nya. Kemudian membangun budaya adalah suatu proses yang panjang dan penuh tantangan. Kemudian dengan 3H, head, heart, and hand. Ya, itu harus rekan-rekan di sini harus setidaknya mengingat-ingat kita harus memiliki visi dan bagaimana menjalankan visi itu dengan hati, tidak hanya dengan akal aja, tetapi juga dengan eksekusi yang baik. Kemudian corporate culture yang Ibu sampaikan di Matahari ada humble, kolaboratif, kompetitif, inovatif, dan giving back, itu sudah berada di Matahari selama ini. Nanti